Umat TV, cahaya umat dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana al-Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Pemirsa sekalian yang kami hormati, keberadaan kita sebagai hamba Allah mengharuskan kita untuk tidak pernah bosan memanjatkan puji serta syukur atas limpahan nikmat dan karunia yang masih terus Allah berikan pada kita semua. Nikmat yang begitu banyak yang tidak mungkin kita hitung jumlahnya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pemirsa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan di kali ini kami akan mencoba untuk mengangkat sebuah kisah dari surat yang dikirimkan oleh rekan Imam Malik, kemudian dijawab oleh Imam Malik. Surat ini diabadikan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Tanwirul Hawalik, yang dalam kisah tersebut Imam Malik mencoba untuk menjelaskan makna-makna kebaikan, potensi-potensi yang ada pada umat yang sangat beragam. Imam Suyuti rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa suatu hari Abdullah Al-Amri pernah mengirim surat kepada Imam Malik, mengajak Imam Malik untuk memperbanyak ibadah, mengajak Imam Malik untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berhenti mengajarkan hadis di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam suratnya tersebut Imam Malik menjawab dengan ungkapan yang patut dicatat dengan tinta emas. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah membagi amal manusia sebagaimana Allah membagi rizki. Farubba rajulin futihalahu fis shalah walam yuftah lahu fis shaum. Bisa jadi ada orang yang Allah bukakan pintu amalnya lewat salat, namun Allah tidak bukakan pintu amalnya lewat puasa. Wa akhar futihalahu fis shadaqah walam yuftah lahu fis shaum. Dan ada yang lain yang Allah bukakan pintu amalnya lewat puasa, tetapi Allah tidak bukakan pintu amalnya lewat salat. Wa akhar futihalahu fis shadaqah walam yuftah lahu fis shaum. Ada orang yang Allah bukakan pintu amalnya lewat sedekah, tetapi Allah tidak bukakan pintu amalnya lewat puasa. Wa akhar futihalahu fil jihad. Dan ada yang lain yang Allah bukakan pintu amalnya lewat jihad. Walam yuftah lahu fis shaum. Namun Allah tidak bukakan pintu amalnya lewat puasa, lewat salat. Dari beberapa contoh yang diangkat oleh Imam Malik, lalu kemudian Imam Malik menjelaskan alasan kenapa beliau tetap memilih untuk mengajarkan ilmu. Beliau mengatakan, wa nasrul ilmi wa ta'limuhu min afdoli a'malil bir. Mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu termasuk salah satu pintu kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad raditu bima fatahallahu li. Dan saya ridha dengan apa yang Allah bukakan untuk saya. Kemudian Imam Malik melanjutkan dan mengatakan, wa ma adzunnu ma ana fi biduni ma anta fi. Dan saya kira apa yang saya pilih, lalu kemudian yang Allah bukakan untuk saya, tidak lebih rendah daripada yang Anda pilih dan Allah bukakan untuk Anda. Wa arju ayyakuna kulluna ala khairin wabir. Saya berharap kita semua sama-sama berada dalam kebaikan dan kebajikan. Wa yajibu alaina ayyarda bima qasamallahu alaih. Dan sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk ridha dan rela dengan apa yang Allah bukakan bagi kita masing-masing. Dari dialog yang singkat ini, dalam surat yang ditulis oleh Imam Malik kepada sahabatnya Abdullah Al-Amri, kita bisa memetik beberapa pelajaran penting dan berharga dalam kisah ini. Yang pertama, Imam Malik mencoba untuk menjelaskan kepada saudaranya makna ibadah, bahwa ibadah tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Ibadah bisa dikerjakan di masjid,
ibadah bisa dikerjakan dalam bentuk sholat, ibadah dikerjakan di bulan Ramadan dalam bentuk puasa, ibadah bisa dalam bentuk sedekah, ibadah bisa dalam bentuk haji di Baitullah, tapi juga ibadah bisa dalam bentuk-bentuk yang lain, termasuk mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu. Kemudian Imam Malik juga menjelaskan dalam kisah yang beliau sampaikan bahwa bisa jadi potensi masing-masing kita berbeda. Ada yang Allah bukakan pintu amalnya lewat sholat, tetapi Allah tidak bukakan pintu amalnya lewat puasa. Dan ada yang Allah bukakan pintu amalnya lewat sedekah, tetapi Allah tidak bukakan pintu amalnya lewat puasa. Ada yang Allah bukakan pintu amalnya lewat jihad, tetapi Allah tidak bukakan pintu amalnya lewat sholat. Ada yang pula Allah bukakan pintu amalnya dengan mengajarkan ilmu. Dan kata Imam Malik, dan ini pelajaran yang ketiga, bahwa kita sudah semestinya ridho dengan apa yang Allah bukakan kepada kita. Masing-masing kita bisa berbeda. Demikian pula ketika kita melihat potensi para sahabat. Tidak semua sahabat radhiyallahu anhum dalam derajat yang sama dan potensi yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan kepada para sahabatnya, dan itu menjadi pelajaran bagi kita. Ketika beliau menjelaskan, ada potensi yang berkaitan dengan ilmu, ada potensi yang berkaitan dengan harta, ada potensi yang berkaitan dengan akhlak, ada potensi yang berkaitan dengan kelebihan-kelebihan yang lain yang tidak mungkin kita batasi dan kita tidak mungkin menghitungnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, a'lamun nasi bil halali wal haram. Orang yang paling tahu tentang halal dan haram. Lalu sebutkan seorang sahabat. Dan ternyata tidak semua sahabat dikatakan sebagai a'lamun nas bil halal wal haram. Orang yang paling tahu tentang halal dan haram. Demikian pula ketika beliau menyebutkan wa afraduhum, orang yang paling tahu tentang faraid, tentang ilmu waris. Tidak semua orang faham dan ahli dalam ilmu waris. Kemudian beliau juga menyebutkan aqra'uhum li kitabillah. Kalau sudah berbicara tentang Al-Quran, ada qari'nya. Ada orang-orang yang paling mumpuni dalam bidang Al-Quran, yang potensinya lebih dari sahabat-sahabat yang lain. Dan demikian seterusnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa potensi-potensi ini tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Ada sahabat yang punya kelebihan di bidang A, tetapi beliau tidak punya kelebihan menonjol di bidang yang lain. Kemudian pelajaran yang lain yang juga kita bisa petik dalam kisah ini, bahwa menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu termasuk salah satu pintu kebajikan yang Allah bukakan bagi sebagian orang. Kita melihat Imam Malik rahimahullah ta'ala sebagai salah satu contoh, sebagai salah satu imam yang punya potensi yang sangat menonjol dalam bidang tersebut. Kita kenal Imam Malik dengan fatwa-fatwanya. Kita kenal Imam Malik dengan karya-karyanya. Muwatta Imam Malik yang kitab tersebut sudah tersebar di seluruh penjuru dunia menjadi salah satu bukti bagaimana karya Imam Malik sampai ke belahan bumi yang paling jauh, termasuk di negeri kita, di Indonesia ini. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana Imam Malik punya kelebihan-kelebihan dalam bidang-bidang yang lain. Meskipun dalam kisah tersebut Imam Malik tidak menonjolkannya. Dan yang menarik juga patut kita renungkan dalam kisah ini, bahwa ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala menyebutkan, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi saya, Allah subhanahu wa ta'ala membukakan untuk saya pintu kebaikan dalam bentuk mengajarkan ilmu, saya ridho dengan pintu tersebut. Meskipun kita semua ketahui, Imam Malik bukan orang yang cuma bisa mengajarkan ilmu. Salat malam beliau juga istimewa, sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa penulis hadis. Dan beberapa ulama menyebutkannya. Kita bisa melihat misalnya pada kitab Manaqibul A'immatil Arba'ah, bagaimana Imam Malik punya keistimewaan dalam hal salat, tetapi juga beliau punya kelebihan dalam bidang-bidang yang lain. Dan sebagai penutup, kita juga kemudian patut bertanya pada diri kita masing-masing. Lantas, pintu kebaikan apa yang Allah bukakan untuk kita, lalu kemudian menonjol pada diri kita? Apakah Allah bukakan pintu amalnya untuk kita dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan jihad, atau dengan pintu-pintu yang lain? Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi renungan bagi kita semua.
Dan kita berharap masing-masing kita mencoba untuk berpikir, masing-masing kita mencoba untuk bekerja keras, mencari peluang-peluang kebaikan yang Allah sediakan. Bisa jadi kalau kemudian sekarang Allah belum bukakan kita pada pintu-pintu tertentu, dengan kerja keras dan usaha yang kita lakukan, Allah bukakan pintu-pintu tersebut. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Wallahu a'lam. Wa sallallahu salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.